amati dan juga catat hal yang terjadi. Lalu, ya setelah kita amati dan catat hal yang terjadi pada masing-masing kertas buram, kita dapat menyimpulkan uji kandungan makanan yang mengandung lemak ya. Ayo kita mulai simulasinya dulu. Pertama-tama Ibu akan mengambil bahan makanan tempe. Ya, tempe dioleskan ke kertas buramnya. Ayo sama-sama yuk. Kalau kalian nggak punya tempe, bisa bahan lainnya ya. Apa punyanya putih telur mungkin, bisa juga pisang mungkin, roti. Udah dioleskan ya, jangan sampai robek kertas buramnya. Oles saja ya, jangan kasar-kasar nih. Oles saja biasa. Ya, jangan sampai robek. Oke, setelah kita oles, diamkan dulu ya selama 2 menit. Oke, sudah dioles. Ingat jangan sampai robek. Nah, diamkan dulu selama 2 menit ya. Selanjutnya Ibu Guru akan mengoleskan tahu. Anak-anak mengoleskan apa lagi setelah bahan yang pertama? Ya, bisa. Keju, Ibu. Keju ya, boleh. Ibu Guru juga punya keju ini. Tapi sebentar, habis tahu. Sudah, tahu. Ibu Guru bahan kedua sudah. Hati-hati ya, jangan sampai robek kertasnya. Selanjutnya Ibu Guru mengoleskan keju. Tadi siapa itu ya yang pakai keju? Saya, Ibu. Ridwianti ya. Ya, oleskan lagi kejunya. Oleskan lagi bahan lainnya, mungkin punya yang lainnya boleh dioleskan. Jangan sampai robek, ingat ya. Sudah, setelah dioleskan taruh, tunggu 2 menit. Nah, Ibu Guru sudah ke bahan terakhir nih, bahan yang keempat, yaitu margarin atau mentega ya. Di sini Ibu oleskan menteganya dulu ke kertas buram. Jangan sampai robek. Sudah. Oke, pintar semua ya, sudah mengikuti simulasi Ibu hari ini. Nah, setelah kita selesai mengoleskan semua bahan makanan yang kita punya di rumah pada kertas buram ataupun kertas pembungkus coklat, di sini dimatikannya. Nah, di sini Ibu Guru sudah mengoleskan tempe, bahan yang pertama ya. Anak-anak sudah? Ya, Desi sudah, Tari sudah. Siapa lagi? Semua sudah ya? Pintar semua, Upayanti sudah, Hapsari sudah. Lalu ada tahu. Untuk tempe dulu pertama Ibu Guru jelaskan. Nah, tempe setelah dioleskan ke kertas buram, jika dipantulkan ke cahaya ya, dilihat ke cahaya, ternyata gimana hasilnya? Tidak ada transparan ya, tidak terjadi transparan. Kertasnya tidak berubah menjadi transparan. Ya. Ya, tidak ada ya tempe. Untuk selanjutnya tahu. Nah, tahu jika didekatkan ke cahaya, ini malah basah dia. Bukannya transparan tapi basah, bahkan hampir robek tadi Ibu oleskan. Jadi harus hati-hati supaya tidak sampai robek. Nah, untuk tahu dia hasilnya adalah basah ya. Sedangkan untuk keju kita lihat ini juga tidak transparan sih, tapi tidak banyak, sedikit dia transparannya. Ini malah terbentuk gumpalan dia. Ya, transparan tapi sedikit. Lalu selanjutnya di sini ada mentega. Ibu Guru sudah mengoleskan mentega. Kalau mentega pasti semua punya ya di rumahnya. Untuk menggoreng itu pasti ada mentega. Kalau mentega didekatkan ke cahaya, ya, wah transparan ya, anak-anak bisa dilihat.
Transparan, bukan basah, tapi transparan. Ya, Desi sudah menunjukkan, Taris juga. Pintar ya anak-anak semua ya. Cindy juga, Tria, Hapsari juga. Sedangkan kalau keju kita lihat, misalnya, transparan tapi tidak sebanyak mentega ya. Bisa dilihat itu. Kalau tahu dia kalau dipegang malah basah, dia bukan transparan. Ya, lihat nih. Kalau tempe ini tidak ada sama sekali ya. Nah, selanjutnya bisa Ibu lanjutkan ya ke slide PowerPoint untuk dapat melihat kesimpulannya anak-anak. Tadi kan sudah ya. Tadi sudah kita lakukan simulasinya. Oke. Selanjutnya kita harus mencatat ya. Saya tidak lupa, manusia tetap lupa. Nah, di sini kita catat dulu hasilnya. Hasilnya yang pertama untuk mentega, ya tadi kita sudah lihat kalau mentega itu transparan. Sedangkan untuk keju juga transparan anak-anak. Yang terakhir adalah yang ketiga maksudnya Ibu itu tahu. Tahu di sini tidak transparan anak-anak. Dia malah basah. Ya, tidak transparan. Yang terakhir adalah tempe. Ini juga sama sekali tidak transparan. Saya anak-anak punya bahan tempe di rumah bisa ya dioleskan ke kertas buram atau kertas coklatnya. Bisa terlihat tidak transparan sama sekali. Sudah ya? Sudah dicatat semua? Selanjutnya, kalau sudah dicatat ya, ini diisi dulu tabelnya setelah anak-anak melakukan pengamatan. Lalu kita ke kesimpulan ya, karena kita sudah mencatat di dalam tabel hasil pengamatannya, kesimpulan yang dapat kita ambil setelah kita lakukan praktikum uji lemak dengan menggunakan kertas buram ya, di sini digunakan 4 bahan makanan. Makanan yang mengandung lemak itu adalah makanan yang setelah dioleskan ke kertas buram itu hasilnya adalah transparan ya, membekas di bagian belakangnya. Ya, itu dia hal yang pasti dari makanan yang mengandung lemak. Sedangkan kalau tidak mengandung lemak itu pasti tidak menghasilkan bekas yang transparan pada kertas buram ataupun kertas coklatnya ya. Jadi di sini dapat Ibu simpulkan makanan yang mengandung lemak adalah margarin ya, karena dia menghasilkan noda yang transparan ya, bahkan sangat transparan. Ini artinya lemaknya semakin tinggi konsentrasinya. Nah, kan untuk keju juga transparan, tapi tidak setransparan margarin atau mentega. Ini artinya lebih rendah kandungan lemaknya dibandingkan mentega atau margarin. Sedangkan untuk tahu itu tidak transparan, itu malah basah, jadi tidak ada kandungan lemak dalam tahu. Sedangkan untuk tempe juga tidak ada kandungan lemaknya sama sekali. Ya, jadi kalau anak-anak mau makan makanan tidak mengandung lemak ya, itu dapat makan tahu dan tempe supaya kalori anak-anak tidak bertambah ya. Sedangkan kalau mau kalorinya bertambah itu makan makanan yang mengandung lemak, yaitu makanan yang mengandung margarin ataupun keju. Dapat Ibu lanjutkan ya simulasi selanjutnya. Anak-anak sudah melakukan uji lemak, sudah bisa ya? Baik. Selanjutnya adalah uji vitamin. Nah, di sini Ibu gunakan uji vitamin C ya, karena vitamin C itu mudah larut dalam air. Ya. Untuk uji vitamin C, pertama-tama Ibu Guru mau menjelaskan alat dan bahannya dulu. Oke, simulasi yang tadi singkirkan dulu. Simulasi uji lemak. Singkirkan dulu bahan-bahannya supaya kita bisa melakukan uji vitamin C. Anak-anak di rumah kalau punya alat dan bahan yang ada pada PowerPoint bisa disiapkan ya. Yang pertama itu ada redoxon. Ibu punya redoxon. Redoxon itu kayak obat pil obat gitu, vitamin yang isinya vitamin C itu kalau dicemplungin ke air itu pasti akan ini dia berubah dia menjadi larut
menjadi larut dalam air. Lalu ada air lemon, air perasan lemon ya, tadi sudah memeras lemonnya. Lalu ada minuman sari buah. Minuman sari buah ini kayak produk-produk minuman ya, bebas. Ada mungkin Ibu sebutkan mereknya, ada Pulpy Orange, ada Floridina, ada Hemaviton C1000, pokoknya minuman sari buah ya. Di sini Ibu gunakan yang merek Floridina. Nah, anak-anak bisa ya gunakan merek-merek vitamin C, produk minuman vitamin C lainnya. Baik, untuk langkah-langkahnya di sini ialah anak-anak harus menyiapkan dulu alat dan bahannya. Alat dan bahan, selain tadi kita menyiapkan alat dan bahan untuk minumannya, di sini juga kita harus menyiapkan betadine ya, sama seperti uji karbohidrat. Karena dalam betadine itu mengandung povidone iodine ya. Povidone iodine yang dapat yang dapat membantu kita untuk menguji kandungan vitamin C pada masing-masing minuman minuman yang sudah Ibu Guru siapkan. Lalu kita teteskan kandungan betadinnya ke dalam larutan vitamin C yang sudah kita siapkan. Lalu kita amati perubahan warnanya ya pada masing-masing larutan setelah diteteskan betadin. Dan juga jangan lupa untuk mencatat berapa banyak tetesan betadin yang kita berikan ke dalam masing-masing larutan ya, larutan yang sudah disiapkan sampai terjadi perubahan warna ya. Itu untuk kita mengetahui kira-kira berapa ya banyak kandungan vitamin C yang ada pada larutan yang sudah kita siapkan. Nah, selanjutnya kita amati dan juga jangan lupa untuk mencatat ya hasil pengamatan. Lalu sibukkan hasil pengamatan uji vitamin C yang telah dilakukan. Oke. Yuk kita mulai simulasinya. Pertama, di sini Ibu Guru sudah menyiapkan bahannya pastinya. Ya, ada redoxon. Ini Floridina. Ini ada air lemon. Ya, anak-anak sudah belum? Sudah punya belum? Ada dan betadine ya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita harus meneteskan untuk dapat melihat perubahan warna yang terjadi pada masing-masing larutan yang sudah disiapkan. Floridina terlebih dahulu mungkin. Enggak, redoxon dulu deh. Ya. Sudah anak-anak? Redoxon dulu ya. Boleh, itu Hemaviton C1000 ya, punya Upayanti, boleh dipakai. Nah, Ibu Guru teteskan 1, 2 di redoxon ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Coba kita aduk dulu ya. Nah, tadi yang warnanya pekat sudah berubah menjadi orange yang lebih terang. Tapi kita coba lagi teteskan. Tadi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Kita aduk lagi. Nah, warnanya yang tadi sangat pekat oranye sudah berubah menjadi oranye yang lebih muda. Misalnya anak-anak mau coba lagi sampai warnanya benar-benar terang atau benar-benar bening, boleh ya. Dicoba. Tadi Ibu sudah 60 tetes. Ibu catat dulu sudah. Nah, lalu sini Ibu punya air lemon. Ibu Guru teteskan lagi supaya Ibu Guru bisa lihat kandungan vitamin C di dalamnya. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tetes. Terus kita aduk lagi. Ya, aduk lagi. Tuh. Warnanya menjadi kuning-kuning bening anak-anak. Ya, air lemonnya. Kita tetes lagi. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59. Warnanya berubah menjadi orange kecoklatan ya. Itu tadi sekitar 60 tetes juga. Sedangkan selanjutnya Ibu Guru lanjut ke bahan ketiga ya, bahan minuman yang ketiga itu ada floridina. Floridina Ibu tetes dengan betadin 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 2, 25, 26, 26. Satu lagi. Floridina dia berubah menjadi kuning. Coba kita tetes lagi. 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65. 65 tetes kira-kira seperti apa perubahannya? Warnanya menjadi kuning ya, hampir sama sih, kuning seperti tadi. Sedangkan untuk air lemon ini berubah menjadi orange kecoklatan. Untuk redoxon dia sudah lebih terang daripada yang awal. Yang awal itu pekat sekali orange-nya. Ini anak-anak bisa lakukan terus sampai larutannya berwarna bening. Yang mana dia yang bening duluan ya. 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Tidak terjadi perubahan warnanya menjadi orange terang. Air lemon berubah menjadi orange kecoklatan. Nah, floridina berubah menjadi orange kuning-kuningan. Ya, jadi kita harus mencatat juga tetesnya. Tadi redoxon 8, sekitar 85. Ya. Nah, sini bisa dilihat. Kalau anak-anak mungkin melebihi punya waktu yang lebih, bisa ya diteteskan lagi betadinnya untuk dapat melihat perubahan warnanya ya. Sini ini lemon berubah menjadi kuning kecoklatan, orange kecoklatan, sedangkan floridina ini kuning ya. Ya. Nah, di sini kita tuliskan juga hasil pengamatannya berapa tetes tadi betadinnya.